7 fakta Mieke Wijaya telah pergi untuk selamanya. Siapa yang tidak tahu dengan sosok artis senior Mieke Wijaya? Ya, dia telah membintangi berbagai judul sinetron dan film terkenal Indonesia, bahkan berhasil meraih 3 piala citra. Bahkan jika dihitung, sudah ada lebih dari 100 judul sinetron dan film yang dibintanginya. Keren banget kan? Namun ternyata Mieke Wijaya telah pergi untuk selamanya. Artis cantik ini meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Berita duka ini lantas membuat Indonesia berkabung dan kehilangan aktris senior yang telah lama mengharumkan nama Indonesia lewat dedikasinya dalam perfilman tanah air. Demi mengenangnya, kali ini kami akan membagikan 7 fakta Mieke Wijaya yang wajib Anda ketahui, termasuk kronologi ketika dia meninggal dunia serta penyakit yang dideritanya. 1. Keturunan Belanda. Mieke Marie de Rijer atau dikenal dengan nama Mieke Wijaya lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1939 di Bandung. Dia memiliki darah keturunan Belanda dari sang ayah dan darah Sunda dari sang bunda. Namun sang ayah telah meninggal ketika Jepang masuk ke Indonesia yang saat itu masih disebut Hindia Belanda. Saat Jepang masuk ke Indonesia, Mieke kecil mengungsi ke rumah sang nenek di Brebes. Dia tumbuh di Brebes hingga remaja, lalu menempuh pendidikan di Akademi Teater Nasional Indonesia. Dia kemudian bergabung dengan grup teater pimpinan Teguh Karya bernama Teater Populer. 2. Mengawali karir di tahun 1954. Mieke Wijaya memulai karir sejak tahun 1954 melalui film Gagal, yang juga dibintangi oleh artis-artis senior lainnya. Kemudian pada tahun 1956, dia juga membintangi film Tiga Darah, yang juga dibintangi Citra Dewi, Indriati Iskak, dan Vivi Yang. Sejak saat itulah, nama Mieke Wijaya sangat dikenal tidak hanya publik Indonesia saja, tapi hingga mancanegara. Memangnya seperti apa sih kisah film Tiga Darah, yang tayang tahun 1956? Berkisah tentang 3 saudari bernama Nunung, Citra Dewi, Nana, Mieke Wijaya, dan Neni Indriati Iskak yang dibesarkan oleh sang nenek Vivi Yang di Jakarta karena sang ibunda telah meninggal dunia. 3 saudari itu kemudian menjalani masa-masa remaja yang penuh tawa dan air mata. Saking suksesnya, film Tiga Darah mencapai puncak ketenaran sehingga masuk ke puncak pertama box office dan ditayangkan di bioskop-bioskop kelas 1. Film tersebut juga ditayangkan di Festival Film Venesia 1959 dan meraih tata musik terbaik di Festival Film Indonesia 1960. Bahkan film tersebut sampai di remake hingga 2 kali. 3. Ratu Film pada masanya. Mieke Wijaya pernah menjadi ratu film pada masanya loh. Bagaimana tidak, semasa hidupnya, dia telah mengantongi kurang lebih 100 judul film dan sinetron. Beberapa yang terkenal adalah film Gadis Kerudung Putih, Beranak Dalam Kubur, Ranjang Pengantin, Kembang Semusim, dan sinetron terkenal antara Jakarta Perk, Doa dan Anugerah, Bunga di Tepi Jalan, dan Dewi. Jadi pantas banget ya kalau Mieke Wijaya dijuluki sebagai ratu film dan sinetron pada masanya. Bahkan dia juga meraih berbagai penghargaan seperti pemeran utama wanita terbaik dalam film Gadis Kerudung Putih di Festival Film Indonesia 1967. Selain itu, dia juga dinobatkan sebagai pemeran utama wanita terbaik dalam film Kembang Semusim di Festival Film Indonesia 1981. Keren banget ya. 4. Pernah bergabung dengan grup band. Jauh sebelum meniti karir dalam dunia perfilman Indonesia, pada usia belasan tahun, Mieke Wijaya pernah bergabung dengan grup band bernama Empat Sekawan sebagai penyanyi atau vokalis. Bersamaan dengan itu, dia juga menjadi penyiar radio di RRI Palembang. Tidak lama setelahnya, dia memutuskan untuk menjadi penyanyi solo dan sering duet dengan penyanyi terkenal. Salah satu penyanyi yang pernah berkolaborasi dengannya adalah Hani Pelupesi atau sering dipanggil Hani Rai yang juga pernah berkarir sebagai bintang film Indonesia. Memangnya seindah apa suaranya Mieke Wijaya?
Sayangnya belum ada jejak digital yang menunjukkan seberapa piawai Mike dalam bernyanyi. Tapi jika pernah bergabung dengan band sebagai vokalis, pasti kualitas vokalnya keren banget. 5. Menikah dengan aktor terkenal. Pada tahun 1963, Mieke Wijaya menikah dengan aktor terkenal pada masanya, yaitu Diki Zulkarnaen. Mereka menikah di usia yang masih terbilang muda. Mieke saat itu berusia 24 tahun, sedangkan Diki berusia 25 tahun. Mereka menjadi pasangan bahagia yang harmonis dan jauh dari gosip miring. Memangnya seberapa terkenal Diki Zulkarnaen? Pria bernama asli Iskandar Zulkarnaen merupakan aktor terkenal Indonesia yang berkontribusi penuh dalam membangun citra perfilman Indonesia, serta telah membintangi lebih dari 90 judul film yang ngetop pada zamannya. Salah satu yang paling ngetop adalah Si Pitung, yang tayang di tahun 1970, Banteng Betawi, yang tayang 1971 dan Si Ronda Macan Betawi, di 1978. Karena banyaknya judul film yang telah dibintanginya, Diki Zulkarnaen dijuluki jagoan Betawi dan Si Pitung Lo. Namun berita duka hadir dalam bahtera rumah tangga Mieke Wijaya, karena Diki Zulkarnaen telah meninggal pada tanggal 10 Maret tahun 1995 di usia 56 tahun. 6. Memiliki 4 buah hati yang cantik dan tampan. Dalam perjalanan rumah tangganya, Mieke Wijaya dan Diki Zulkarnaen dikaruniai 4 buah hati, yaitu Tirza Valentina Zulkarnaen, Ade Miskarana Zulkarnaen, Fanya Zulkarnaen, dan Barman Morgana Zulkarnaen. Dari keempat anak tersebut, ada 1 buah hati yang mengikuti jejak orang tuanya, yaitu Fanya Zulkarnaen atau lebih dikenal dengan nama Nia Zulkarnaen. Mewarisi darah seni orang tuanya, Nia Zulkarnaen juga telah membintangi lebih dari 10 judul film terkenal. Salah satunya adalah Denias, Senandung di Atas Awan, yang tayang pada tahun 2006. Dia juga membangun rumah studio produksi yaitu Alenia Pictures yang telah memproduksi berbagai film terkenal seperti Seputih Cinta Melati, 2014, Rumah Merah Putih, 2019, dan Fier, 2021. 7. Telah meninggal karena sakit. Mieke Wijaya telah meninggal dunia di usia 83 tahun karena sakit yang dideritanya sejak lama, yaitu diabetes dan kanker. Kabar duka itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Mei tahun 2022. Berdasarkan keterangan Nia Zulkarnaen, sang ibunda awalnya terserang diabetes, tapi tidak cerita ke siapapun bahwa menderita kanker juga. Nia menceritakan bahwa sebelum menghembuskan napas terakhir, Mieke Wijaya ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama seluruh keluarga. Sehingga seluruh keluarga sangat bersyukur bisa bertemu mendiang Mieke Wijaya sebelum meninggal dunia. Anak ketiga Mieke Wijaya itu juga menggambarkan kondisi terakhir mendiang Mieke Wijaya, meninggalnya baik, tidak susah, tenang sekali dan tersenyum. Jasad Mieke Wijaya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, bersandingan dengan makam mendiang Diki Zulkarnaen. Hal itu sesuai dengan wasiat mendiang Diki ketika masih hidup, bahwa mereka berdua dikuburkan bersebelahan di pemakaman yang sama. Nia menjelaskan, insya Allah dimakamkan hari Rabu tanggal 4 Mei di Tanah Kusir. Insya Allah dimakamkan satu tempat dengan Papa, itu permintaan Papa dulu.